kenapa milih dari Ethos itu milih eventnya itu properti itu loh. Oke. Ya, Oke. gitu. Apa yang sebenarnya yang dipikirkan gitu. Oke. Karena gini Pak Aryo, jadi khusus Indonesia Property Expo kita gratis Pak Aryo. Dari Jadi tidak ada biaya apapun. Dari dulu. Salam properti. Ya, kembali lagi bersama saya Aryo Halendra di acara kita tetap yang sama, ngopi, ngobrolan properti. Nah, kali ini kita lagi berada di JCC Senayan di acara IPEC Indonesian Property. Nah, saat ini kita ada dengan tamu yang luar biasa. Anwar, Ya. selamat datang Pak Anwar. Makasih. Selamat datang, saya yang selamat datang. Iya, makasih Mas Aryo. Jadi makasih banyak nih. Iya, kayak kita yang makasih. Ya. Di acara IPEC yang keberapa nih Pak? Wah, ini kita sudah yang paling banyak nih, udah banyak nih Mas yang Aryo. sekian Sekian kali. Sekian puluh gitu. Apa sekian ratus? Sekian puluh lah. Kita Sekian memang puluh sudah ya. edisi yang sekian kali karena kita tiap tahun kan ada 3 kali Pak Aryo. Gitu Pak Aryo. Setahun ada 3 3 kali kita. Oke, dengan bank yang sama. Dengan bank yang sama. Biasanya kita di Mei, kemudian di Agustus, Oke. dan juga di November. Di November. Gitu Pak Aryo. Oke, Silakan Pak Aryo. benar. Ini sebenarnya memang IPEC itu gimana ya? Memang sebuah IO ya? Hitungannya IO atau bukan? Ya, IPEX itu lebih tepatnya sih pamerannya Pak Aryo. Pamerannya. Jadi Indonesia Property Expo. Oke. Nah, penyelenggaranya adalah Ethos Larion Events. Jadi saya bekerja di Ethos Larion Events ya sebagai sales manager di sana. Gitu Oke, Pak Aryo. Jadi memang untuk lebih difokusin untuk pameran atau ada event-event yang lain? Sebenarnya sih kalau saya sendiri, saya pribadi memang fokus di Indonesia Property Expo. Oke. Jadi memang teman-teman itu lebih tahunya nanti pamerannya Indonesia Property Expo itu kalau yang dari kami saya. Tapi ada event-event lain yang kita kelola juga. Selain Ya, untuk properti ya, betul. seperti itu. Betul, kita ada pameran kan Indonesia Property Expo kan pameran terbesar di properti ini Pak Aryo di Indonesia. Pameran properti terbesar di Indonesia. Kita juga ada pameran terbesar elektronik di Indonesia. Oke. Itu namanya Global Source. Kemudian kita ada juga pameran digital transformasi terbesar di Indonesia juga. Wow. Ada. Itu Digital Transformation Indonesia. Kalau itu fokus jualannya adalah, kalau ini kan pameran properti-properti yang kumpul. Ya. Kalau GS Global Source itu elektronik, tapi kalau digital itu lebih ke teknologi-teknologi. Startup, cloud, kemudian data center dan ya banyak lah Pak Aryo. Gitu. Itu hanya khususin di Jakarta aja apa beberapa kota besar di Indonesia? Kita fokus di Jakarta saja Pak Aryo. Jadi untuk Ethos itu hanya di Jakarta. untuk Jakarta. Tapi sebenarnya kan memang entitas kita dari Ethos itu adalah kantor pusat kita di London dan Singapura. Wow. Jadi ajak saya ke sana. wah boleh lah nanti kita atur waktu lah. Kapan lagi kita ke London gratis? Oke. Untuk apa namanya? Kenapa milih dari Ethos itu milih eventnya itu properti itu loh. Oke. Ya. Oke. Gitu. Apa yang sebenarnya yang dipikirkan gitu. Oke. Karena gini Pak Aryo, jadi kalau Indonesia Property Expo itu memang kita sudah lama sekali dan kita adalah pionir di si klaster properti di Indonesia. Oke. Sebenarnya memang ada beberapa pameran, tapi memang hanya Indonesia Property Expo yang terbesar ya. Terbesar di Indonesia. Jadi kenapa kita ambil properti? Karena memang properti ini sangat menarik dari sisi transaksi itu sangat besar. Kemudian dari sisi kita juga membantu juga Pak Aryo. Jadi tidak hanya fokus kita mencari revenue, tapi kita juga membantu teman-teman ya mungkin sobat tangkas Pak Aryo ya. Sobat tangkas ataupun property seeker untuk mendapatkan hunian. Jadi itu sebuah kesenangan kita. Jadi kita bisa mendapatkan pengunjung untuk membeli rumah gitu Pak Aryo. Itu jadi kenapa kita membuat Indonesia Property Expo gitu. Dan juga satu mungkin memang ide dari owner kita. Maksudnya memang dari dulu orang properti itu. Bukan sih, tapi mungkin idenya lebih tertarik ke properti, jadi membuat pameran properti. Kita sebelumnya juga pamerannya banyak, tapi properti lah yang memang yang paling besar, besar Pak Aryo, secara transaksi dan juga support pengembang juga banyak. Ya seperti Pak Aryo lah di Tulip Rangkas Residen, jadi bisa kumpul dengan kami di JCC ini adalah sebuah kehormatan. Saya juga terima kasih. Terhormat ya, jadi membuka booth di sini. Betul. Jadi memang di JCC ini di Indonesia Property Expo itu adalah sebuah ini Pak Aryo, kayak apa namanya menunjukkan eksistensi pertama. Jadi kan seperti Tulip Rangkas hadir, itu eksistensinya Tulip Rangkas berarti ada. Kemudian trust, kepercayaan. Saya yakin
Sobat Tangkas nanti lebih percaya karena Tulip Rangkas hadir di pameran properti terbesar di Indonesia. Apalagi dihadiri oleh Pak Anwar. Ya, begitu Pak Aryo. Silakan Aryo. Apa namanya? Tadi mau nanya apa lupa lah saya. Asiknya. Untuk masuk ke pameran ini berbayar nggak Pak? Nah, ini menarik Pak Aryo. Seperti pameran-pameran lain ya. Ya. Mungkin Pak Aryo tahu lah pameran mobil berbayar, Ya. pameran apa berbayar, pameran. Khusus Indonesia Property Expo kita gratis Pak Aryo. Jadi tidak ada biaya apapun. Dari dulu. Dari dulu Pak Aryo. Dari dulu dari awal memang kita fokus kita adalah membantu teman-teman sobat tangkas dan juga property seeker untuk mendapatkan rumah. Jadi kita gratiskan. Cukup Free. registrasi aja ya. Cukup registrasi aja via online. Ada di indonesiapropertyexpo.com. Di sana ada tombol daftar dan juga registrasi. Nanti dari situ bisa langsung aja scan di registrasi kami. Tapi kalau emang teman-teman sobat tangkas ya, contohnya pengen hadir, mau datang, mau nemuin Pak Aryo di booth, contohnya ya. Jadi Benar banget. tidak hanya online, ya Mas Aryo ya. Jadi datang saja nggak apa-apa. On On the spot bisa. Jadi on the spot nanti ada tim kami yang akan membantu. Itu pastinya akan kita bantu ya. Pokoknya jangan sampai sobat tangkas ya mau datang wah jangan dipercaya. Pokoknya datang saja, kita akan bantu. Pokoknya paling tidak ketemu Mas Aryo dan juga tim-tim lain yang di Tulip Rangkas. Pastinya akan dibantu nanti ya Mas Aryo. Sama ini Pak, kita kan properti ini agak sedikit vakum Ya. Ya. Betul. Waktu ada pandemi yang lagi heboh-hebohnya ini diadain nggak ini Properti ya. Expo ini? Jadi gini Pak Aryo, jadi setelah pandemi memang menghambat bisnis kita karena bisnis kita yang IO apalagi seperti Expo ya, exhibition, kita kan menghadirkan orang. Nah ketika pandemi kita terpaksa nggak bisa karena protokol kesehatan, jadi secara dari perizinan nggak bisa, dari JCC juga tidak ada ya approve lah terkait perizinan, dan juga protokol kesehatan juga nggak oke, jadinya kita membuat event online Mas Aryo. Jadi kita ada dulu ada BTN Property Expo dan juga Indonesia Property Expo yang digital itu online. Jadi kita kemarin mengadakan sampai dua kali. Dua kali. Tahun 2020 akhir dan juga 2021. Ya, tengah kita buat online. Dan itu antusiasnya cukup besar Pak Aryo. Antusias dari developer. Ya, transaksi juga ada juga. Karena iya, nggak ada opsi. Nggak ada opsi. Kita ya jujur nggak ada opsi. Nggak ada opsi. Tetapi kita bersyukur Pak Aryo. Jadi teman-teman euforia lumayan. Kita bersyukur dari penjualan dari developer juga bagus. Ya memang ada yang bagus, ada yang tidak. Ya memang kita wajar lah. Pandemi kan memang ya merusak segalanya. Ya gitu Pak Aryo. Ya ini kan makanya untuk secara tetap langsung seperti ini kan baru mulai lagi di Mei kemarin. Di Mei kita edisi perdana pasca pandemi itu di Mei. Dan itu mencatatkan transaksi 1,5 triliun. 1,5 triliun itu dari BTN. Jadi rilis dari BTN. Kemarin dihadiri oleh 50 pengembang dan juga 100 sekian project. Nah itu lumayan menarik Pak Aryo. Di edisi Mei itu ramai sekali. Gitu. Oke, ini pembicaraan kita mulai menarik ya. Jadi pertanyaan saya nih ya. Biasanya kan tahun-tahun sebelumnya nih saya pernah juga ikut event sebagai peserta kan. Biasanya kan kita menggunakan hampir semua hall. Saat ini hanya hall A doang nih. Emang karena peminatnya kurang dari developer atau memang untuk pembatasan ini aja? Oke. Jadi pertama kita ada beberapa alasan kenapa kita membuka hall A saja. Memang benar kata Pak Aryo, kita pertama itu di hall A, hall B. Wah itu ya sampai belakang. Tapi kenapa kita pakai hall A saja? Jadi kita memang ini adalah restart Pak Aryo. Restart. Jadi restart itu kita ya mulai dari nol lah. Ya, jadi beberapa developer juga memang mereka riset secara bisnis seperti pengen lebih kecil, kemudian mereka juga masih istilahnya pasca pandemi mereka mulai berkembang. Mulai naik tanggal. Mulai naik. Jadi kita dari Host Event, dari IPEX, kita pengen membantu developer itu, Pak Aryo. Jadi pengen menjembatani ya. Jadi booth kita perkecil, paling tidak kita lebih banyak developer di hall A. Biasanya di hall A ini kalau normal itu paling cuma ada ya 5-10 eksebitor. Iya. Tapi sekarang karena memang kita resize kecil-kecil, jadi auranya lebih besar. Jadi dan juga lebih banyak.
Kesannya Jadi lebih penuh ya. lebih penuh gitu Pak Aryo. Sebenarnya tidak berkurang, Betul. cuman hanya resize Size bootnya aja. saja, betul. Karena kemarin banyak yang nanya, oh sekarang Properti Expo kok mengecil cuma hall doang. Betul. Nah, mumpung ada sales manajernya di sini kan. Sebenarnya developer yang turun itu tidak berkurang. Hanya resize bootnya boot aja saja. diperkecil. Betul, Tuh, betul. Sudah terjawab ya Sobat Angkas ya. Dan kita sih rencana di November kita on progress. Jadi kita kan memang step by step Pak Aryo. Di Mei kita hall A saja. Kemudian di Agustus ini kita sama lobby. Oke. Awalnya lobby itu tidak ada Pak Aryo. Jadi kita berkembang ya. Jadi kita pengen restart dulu sama awal. Tadi setelah pandemi kita restart. Kemudian kita mulai medium. Nah kita harapkan November langsung ke hall B. Mungkin teman-teman nanti kita pengennya November Bos, kita sudah kita hall B. lagi November bos. Dan juga nanti 2023 awal itu kita harapkan lebih besar lagi. Jadi kita step by step Pak Aryo. Karena minat sekarang itu masih besar Pak Aryo. Iya pasti. Jadi Pak. Masih banyak. dari data saya itu ada kisaran 5 sampai 10 developer yang tidak kebagian. Untung Tulip dapat ya. Serius. Jadi ada 5 5 sampai 10 developer belum kebagian. Tapi kan memang kita pertama protokol itu ya juga ya. Protokol juga seperti kemarin 9 square meter kita mengharapkan 2 orang menjaga. Jadi memang protokol juga itu kita tekankan dari teman-teman ya. Jadi Sobat Tangkas di pameran Indonesia Property Expo ini protokol sangat ketat. Ya. Jadi kita memang menjamin teman-teman yang datang pada pameran ini ya kita berusaha untuk bebas COVID lah ya. Amin. Karena itu memang protokol dan harus dilaksanakan. Masker tetap, kemudian jaga jarak juga tetap, dan juga kita ada namanya itu crowd control. Jadi crowd control ini kalau ada kelihatan yang rame-rame yang sudah rapat kita renggangin gitu Pak Aryo. Ya? Enggak. Renggangin dikit. Habis itu suruh nyari rumah lagi. Oh ya, satu lagi. Ya silakan. Di sini disediakan vaksin gratis ya? Betul. Jadi buat teman-teman, contohnya Sobat Tangkas nih, Ya, kita fokus ke Sobat Tangkas. Kalau Sobat Tangkas ada yang belum divaksin booster, hadir saja. Sabtu Minggu kita ada vaksin booster. Untuk besok ya? Untuk besok kita ada. Sama hari Minggu, hari terakhir vaksin JCC, booster. yang belum vaksin booster, boleh datang ke JCC sambil lihat pameran bisa sekalian vaksin. Betul. Tapi terbatas Pak ya. Jadi kita nggak tahu ada kuotanya ya? Ada kuotanya. Tapi harapan saya adalah teman-teman bisa daftar dulu. Kalau biasanya di Jaki kalau nggak salah. Ada di Jaki, ada pendaftaran di Jaki. Tapi apa Joko Pak? Jaki, yes. Mario. Oh. Kirain ada Joko, Jaki, Jono. Ya, Jono. Saat ini yang turun ada berapa developer nih Pak? Kita total ada 50-an developer Pak Aryo. 50-an ya? 54 kalau tidak salah. 50 developer dengan proyeknya itu 100 sekian project ya. Wah. Tersebar di developernya 50, betul. proyeknya sekian ratus. Iya. Jadi satu developer itu ada beberapa project ya. Betul. Jadi kita beberapa dari yang paling jauh itu ada di daerah Surabaya, kemudian Surabaya itu ada Ciputra, kemudian ada kalau di edisi kemarin di Mei itu dari Manado ada. Wow. Dari Manado ada, dari Jakarta ya. Jadi bukan hanya sekitaran Jabodetabek ya. Betul. Kita ada juga. Saya pikir Rangkas doang paling jauh. Oh, enggak Pak. Jadi kemudian ada juga yang Lombok. Lombok juga ada. Lombok karena kan minat di daerah lebih investment sih Pak Aryo ya. Kalau Lombok kemudian Manado itu lebih ke investor. Jadi pengunjung Ipex itu tidak terbatas orang mencari rumah di area Jabodetabek, Rangkas. Kan ada Jabodetabek, Rangkas. Tambah baru ya. Kita ada baru Jabodetabek, Rangkas. Karena Rangkas ini lumayan menjilat. Jadi tidak hanya terbatas Jabodetabek, Rangkas, tapi kita ada juga di luar Jawa, Manado, di Lombok, terus ada juga di Bali, Surabaya, ada di Semarang. Tetap lah, mau banyak developer tetap Tulip Rangkas. Nah itu Sobat Tangkas ya. Hadiah tertingginya ada 1 unit rumah. Wow. Beli rumah dapat rumah. Itu serius Pak? Serius Pak. Beli rumah dapat rumah? Dapat 1 unit rumah. Wow, tapi itu undiannya apa tuh modelnya? Ya, misalnya contoh cicilannya 1.500.000. Oke. Kita kasih subsidi 1 juta per bulan. Jadi cukup bayar 500.000 aja selama 6 bulan. Yang 1 juta kita bayar. Saya bilang Rangkas itu akan menjadi kota transit Pak. Oke. Kenapa bisa bilang kota transit? Saat ini kan sudah ada